Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andi. Ya Allah, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak ya yang terhormat Pak Farid Auladi yang sudah hadir bersama kita dan juga sahabat-sahabatku nih, Masya Allah sudah ada 75 orang di Zoom meeting ini dan juga di Facebook juga saya lihat tadi sudah banyak yang turut hadir bersama ya. Sekitar 30-an. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku yang senantiasa meluangkan waktunya nih di Sabtu pagi ini untuk kita sama-sama mengistiqomahkan menjemput ilmu Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu ini, Allah berikan kemudahan kita untuk menyerap ilmu-ilmunya, untuk menjemputnya, dan juga tentunya Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki diri menjemput ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya ya, untuk menghemat waktu, maka mohon izin saya akan buka. Bapak Ibu mohon izin saya mute lagi ya. Oke, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat Pak Farid Auladi, narasumber kita ya. Beliau adalah seorang sertifikat trainer magnet rezeki, coach juga ya, dan juga seorang yang berkecimpung di dunia HR sebagai Head of HRBP atau Human Resource Business Partner di salah satu perusahaan multinasional di bidang kelapa sawit yang senantiasa meluangkan waktunya di Sabtu pagi untuk kita semua belajar dari ilmu-ilmu atau materi-materi yang beliau kumpulkan untuk melengkapi ilmu kita. Dan seperti yang kita ketahui, sahabat-sahabatku, di Saturday Morning Talk ini, Spiritual Journey ini, ya bersama saya Anggi Pradita, dari Pradita Consulting atau Pradita Channel. Di sini saya membuat wadah ini untuk kita sama-sama yuk bagaimana kita terus meningkatkan iman, ya di saat kita dituntut untuk meningkatkan imun di sekitar kita, ya. Jadi mudah-mudahan iman ini yang membantu kita untuk menguatkan imun kita dan juga menguatkan keyakinan kita yang menjadi pelindung ya, perlindungannya langsung adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hari ini ya sampai dengan saat ini alhamdulillah kami sudah membahas berbagai tema ya, khususnya adalah tema magnet rezeki ya. Ini adalah ilmu yang diramu oleh gurunda kami Ustadz Nasrullah ya, dan mulai sesi 14 atau 13 kalau nggak salah kita mulai membahas terkait dengan rezeki ini, di mana kami ya, saya sendiri juga seorang sertifikat trainer magnet rezeki, dan mungkin di sini juga banyak beberapa sahabat-sahabat dari MR ya, banyak sekali alumni MR yang turut hadir, dan kami sudah merasakan berbagai keajaiban yang hadir dalam hidup kita, di mana pada saat kita bisa mempraktekkannya dengan baik, ya ini adalah ilmu Allah yang Allah titipkan kepada Ustadz Nasrullah, dan alhamdulillahnya dibagikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama mencari solusinya itu langsung ke Allah. Ya, kalau kita sudah mendapat ridhonya, kalau kita sudah diberikan solusinya, maka rezeki tentunya akan Allah hadirkan dengan berlimpah. Dan satu hal di sini adalah khususnya bagi kami CTMR, tentunya yang kami cari tidak hanya keajaiban diri sendiri ya, mungkin ini juga sudah sering saya sampaikan, Ustadz Nasrullah juga sering, Pak Farid apalagi ya, bahwa bagaimana kita mengajaibkan orang lain. Jadi kalau sahabat di sini ada yang punya persoalan ya, mungkin coba ya, kalau sudah dicoba praktek sana sini tapi juga belum berhasil, silakan dicoba bagaimana mengajaibkan orang lain dulu gitu ya. Jadi kalau kita ngejar adalah keajaiban kita saja, ya mungkin kita banyak dosa nih yang hijabnya ditutup. Nah ini kaitannya nanti ada hubungannya juga dengan jurus satu ini, yaitu kickback ya, jurus kickback. Jadi bagaimana kita mencari jalan keajaibannya
lewat kita membantu orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara lainnya yang membuka tabir kita dari menjemput rezeki atau hajat ya yang kita harapkan, sehingga Allah memudahkan kita untuk hadir dalam kehidupan kita. Ya, alhamdulillah nih sudah bertambah lagi ya di Zoom meeting ini sudah 100 orang, Masya Allah. Di Facebook sudah ada 55 orang. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu semua yang sudah share di di chat Zoom ya, sudah ada banyak mengucapkan salamnya. Ini ada yang belum bisa mendengar suaranya ya, silahkan diaktifkan audio call in ya, call in audio atau call in internet di bagian kiri bawah ya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir nanti dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan langsung di kolom chat ya, dan juga baik di Zoom ataupun di Facebook ataupun langsung direct WA saya yang sudah punya WA-nya. Dan Pak Farid mohon izin nih, ada beberapa waktu itu kemarin kita memberikan survei ya, ada beberapa minta ada komunikasi dua arah ya. Jadi mungkin setelah sesi pertanyaan mungkin ada dipersilahkan 1 atau 2 sahabat yang sharing testimoni, boleh ya sahabat, langsung dituliskan dulu saja saya mau sharing tentang apa, jadi nanti saya open supaya relevan dan supaya juga menghemat waktu ya. Kita sama-sama dengarkan dari sahabat-sahabat semuanya. Ya, ini karena baik sekali, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam ya sudah mengucapkan salam di chat Zoom ya Bapak Ibu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa, hajat-hajat Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, untuk senantiasa kita diberikan kesehatan, keberkahan, selalu dalam naungan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka tidak berlama-lama ya di sesi awal sebelum kita masuk ke materi kickback ini ya. Di 30 menit pertama ini Pak Farid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya nih ya. Maka dan juga Pak Farid biasanya akan membuka dengan doa khusus ya. Karena luar biasa seminggu ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sedang diuji kesehatannya, yang sedang masuk gua keajaiban dalam akademi COVID ini maupun yang ketidaksehatan lainnya. Jadi yuk sahabat-sahabat semuanya kita doakan bersama, dan sahabat-sahabat semua seperti doa kickback ini ya, kita banyak doakan orang lain untuk sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Makanya kenapa saya sampai blast itu ya, itu adalah doa untuk diri saya sendiri juga dan keluarga supaya sehat adalah dengan cara saya mendoakan sahabat-sahabat semua di sini ya. Maka pada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kembali kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu dalam satu acara, dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa diberikan kenikmatan yang tiada berbanding, tiada berbilang, dan termasuk diri saya sendiri, saya bersyukur kenapa kemarin harus tidak sehat. Saya bersyukur kenapa kemarin juga harus mendapatkan ketidaknyamanan dengan teman kita yang COVID-19 itu. Dan ternyata banyak hikmahnya, banyak sekali hikmahnya. Dan justru kalau saya nggak kena itu, mungkin saya juga akan mendapatkan sesuatu yang lain yang bisa jadi tidak bagus untuk diri saya. Jadi apapun itu kondisinya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, apapun situasi yang kita hadapi setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita, itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita senantiasa meminta kepada Allah semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin,
Rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, seperti biasa juga, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan doa. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, dan yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kepada semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat dan tambahilah kami ilmu-ilmu-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, menerima ilmu dan kebaikan-Mu, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf kalau saya masih tidak begitu lancar banget ya. Kita doakan teman-teman kita, rekan-rekan kita, sahabat kita, keluarga kita yang pada saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat ya, apapun itu bentuknya, apakah COVID-19, apakah hal-hal yang lainnya, tidak apa. Yang pasti itu adalah sesuatu yang sesuatu yang terbaik yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Mari kita berdoa untuk mereka siapapun itu, dimanapun mereka berada, sedang apapun mereka pada saat ini yang misalnya sedang dalam kondisi tidak sehat, mari kita doakan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Mbak Agi, tadi ada yang meminta diberikan komunikasi dua arah gitu ya. Silahkan saja setelah nanti saya kita membahas pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan. Tetapi mungkin waktunya tidak terlalu banyak ya, dan itu sifatnya hanya testimoni. Kenapa demikian? Karena kalau itu pertanyaan, ya kalau pertanyaan jawabannya singkat sih tidak apa-apa. Tetapi kalau pertanyaan itu ternyata jawabannya mesti panjang lebar, nanti akan menghabiskan waktu kita, sehingga materi yang kita ingin sampaikan tidak tersampaikan dengan baik, dengan cukup. Kenapa? Karena bagaimanapun kita memang mohon maaf kita dibatasi oleh waktu, karena banyak di antara jamaah juga yang punya kegiatan di Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi gitu ya. Jadi maksimal kita jam 7.30, sehingga tidak ada yang terganggu gara-gara kajian kita. Monggo silahkan, nanti ada waktu break setelah pertanyaan ini 2-3 menit sampai 5 menit maksimal, insya Allah monggo. Tetapi mungkin sifatnya testimoni ya Mbak Agi ya, supaya tidak menyita waktu kita untuk membahas materi yang pokok kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ini pertanyaan dari minggu lalu, tanggal 19 Juni 2021 dan sebelumnya. Yang pertama dari Savana Dlia Arbiah Rahayu. Wah, ini saya pikir orang India gitu, dari namanya nama yang keren, namanya bagus gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk mengikhlaskan hati tenang, ridho dengan kata-kata orang yang kurang enak, apa yang harus saya lakukan? Karena sampai detik ini saya sangat neteli
neteli apa neteli dengan kata-katanya ini bahasa. Ini istilah apa nih? Neteli itu apa ya? Ini bahasa Jawa kah, Sunda kah, atau bahasa Manado kah, atau bahasa apa? Jadi gimana gitu ya, sama manusia yang tidak ada buktinya, ada yang lebih dahsyat perilakunya, dan itu sudah ada buktinya. Bagaimana solusinya? Syukran Pakwan. Saya coba menebak saja pertanyaan, bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda neteli itu berarti apa yang menyakitkan gitu ya, barangkali. Jadi saya ambil ringkas saja gitu. Barangkali ini beliau ini merasa nggak nyaman, merasa nggak enak dengan kata-kata orang-orang lain yang masuk ke dalam pendengarannya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKA rahimakumullah. Kalau kita menggunakan ilmu hakikat ya, bukan ilmu syariat ini, jawabannya coba kita naik sedikit ya. Jadi ada ilmu syariat, ma'rifat, dan hakikat. Kalau kita berbicara dengan ilmu hakikat, sebetulnya sederhana saja persoalan-persoalan seperti ini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kita kembalikan saja kepada sesuatu yang hakiki, sesuatu yang dasar dari kehidupan ini. Siapa sih yang menciptakan kita ini? Allah. Siapa sih yang memberi rezeki ini? Allah. Siapa sih yang menghidupkan kita ini? Allah. Siapa yang mematikan kita ini? Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita ini? Allah. Siapa, semua pasti jawabannya Allah. Nah, apakah manusia bisa melakukan itu semua? Ya, apakah manusia bisa menciptakan kita, memberikan rezeki, menghidupkan kita, mematikan, menggerakkan hati? Rasanya tidak mungkin. Bukan rasanya, memang tidak mungkin. Apakah manusia bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Jika iya, bolehlah kita merasa terganggu dengan sikap, dengan perilaku, dengan ucapan orang lain. Kalau memang dia bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menggerakkan hati, macam-macam seperti itu, ternyata dia bisa, manusia itu bisa, ya bolehlah terganggu dengan sikap atau perilaku ucapan orang lain itu. Tetapi kalau tidak, ternyata dia sama-sama dengan kita, sama-sama manusia juga. Ngapain juga menghabiskan energi ya? Karena persoalan yang terjadi itu bisa jadi sangat sederhana. Bisa jadi sangat sederhana. Kalau ternyata yang neteli gitu ya. Mohon maaf saya baru dengar kata ini hari ini gitu ya. Kalau ada orang berkata sesuatu, bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, ngapain sih menghabiskan energi untuk memikirkan itu gitu loh. Kenapa? Dia juga sama-sama manusia, dia juga nggak punya kuasa apa-apa tentang kehidupan kita, dia juga nggak bisa ngatur kehidupan kita juga. Ya wes, biarin aja gitu, cuekin aja gitu ya. Terus apa yang mesti kita lakukan? Ya tinggal dekati Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita selalu berlari, berjalan menuju Allah, percaya sama saya, pada satu titik kita akan merasa bahwa makhluk itu tidak penting, manusia itu tidak penting, makhluk lain itu tidak penting. Ini dalam arti tidak penting ini dalam arti kita tidak mudah teriritasi hati kita. Ya, dalam arti yang itu, artinya lu mau ngomong apa, kayak mau bilang apa, kayak mau melakukan apa, kayak mau komentar apa, nggak penting. Kenapa? Karena kita sudah punya Allah yang maha segalanya untuk kita. Itu makna tidak penting ya. Tidak berarti tidak penting, tidak bermuamalah, tidak bersosial. Enggak, bukan seperti itu. Dalam pemahaman bahwa ngapain sih mesti teriritasi, ngapain sih mesti mikirin, ngapain sih mesti menghabiskan energi untuk sesuatu yang menyakitkan diri kita. Padahal itu belum tentu juga sesuatu yang yang besar lah misalnya gitu ya. Jadi santai saja, dekati Allah. Kalau kita selalu mendekat kepada Allah, menuju kepada Allah, maka apa yang akan terjadi pada satu titik kita akan merasa bahwa orang lain itu, makhluk lain itu tidak penting buat kita, ya. Karena kita sudah punya Allah, tenang hatinya, nyaman hatinya seperti itu. Itu yang paling penting seperti itu, ya. Tidak penting itu dalam arti perasaan, ya, tetapi penting. Kenapa? Karena siapa yang membantu kita kalau bukan orang lain? Siapa yang akan menolong kita kalau bukan orang lain? Kemarin ada teman saya bercerita bahwa dalam kondisi COVID yang lagi heboh-hebohnya saat ini, ada yang tetangganya meninggal, ya, kemudian suaminya meninggal, istrinya nangis, jerat-jerit dan sebagainya. Siapa yang nolongin? Ya tetangga juga.
kemudian ada tetangganya juga yang sedang tidak sehat, perlu rumah sakit. Siapa yang bantu nyari rumah sakit? Penuh keliling kemana-mana ya tetangganya juga. Nah, itu yang dalam pemahaman yang tidak penting itu yang tadi adalah lu nggak usah dengerin omongan orang lain deh, nggak penting gitu ya. Nah, kita menggunakan ilmu syariat. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah Allah maka hatimu akan tenang. Logikanya itu bagaimana? Sederhana sekali. Kita berbicara logika sederhana ya. Bagaimana kita mengatasi hal-hal yang ditanyakan tadi. Pikiran kita itu seperti ruangan ya. Pikiran kita kalau kita fisiknya katakanlah di otak sini di kepala gitu ya. Itu seperti ruangan. Pikiran kita itu sangat terbuka untuk diisi apapun, baik itu sesuatu yang positif maupun yang tidak positif. Ya. Supaya kata-kata yang tidak positif, omongan orang itu tidak mempengaruhi kita, sederhananya apa? Ya penuhi saja ruangan itu dengan kata-kata positif. Sehingga jika ada kata-kata yang lain yang tidak positif yang mau masuk itu menjadi tidak bisa. Kenapa? Karena ruangan kita sudah penuh. Ilustrasi sederhananya begini, kalau misalnya ini gelas gitu ya, ini ada airnya. Gelas ini berisi air putih. Kemudian kita ingin mengisi dengan air susu atau air kopi. Apa yang mesti kita lakukan? Air putihnya ini harus dikeluarkan dulu. Setelah dia kosong, baru ini akan dimasukkan susu. Contohnya mengeluarkannya gimana? Misalnya begini ya. Keluarkan dulu. Selama masih ada air putih di dalam gelas ini, maka air kopi, air susu nggak bisa masuk. Selama di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, di dalam otak kita lah gitu ya, itu terisi dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang positif, maka hal-hal lain yang sifatnya tidak positif nggak akan bisa masuk. Seperti itu saja logika sederhananya gitu ya. Lalu bagaimana caranya supaya pikiran kita itu terisi dengan kata-kata hal-hal yang sifatnya positif? Baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Fatihah. Kapan? Setiap saat ada waktu luang. Sambil berjalan, sambil olahraga, ke pasar mau belanja, ke toko mau belanja, sambil nyetir mobil, nyetir motor, sambil masak, macam-macam. Ayo, baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Fatihah, baca trikul. 3 kulhu, ya, 3 kul huwallahu ahad, kul Allahu al-falaq, An-Nas dan kul huwallahu ahad gitu ya. Baca itu saja. Sehingga apa? Itu kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat yang baik itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Akan memenuhi pikiran kita. Sehingga apa? Ketika datang pikiran-pikiran yang kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak positif, itu tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena sudah penuh pikiran kita dengan apa? Dengan sesuatu yang sangat baik. Sesederhana itu, ya. Sesederhana itu, nggak usah mikirin omongan orang deh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua dari Bapak Ipandri, ya, Ipandri Tamru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, izin bertanya. Saya ini pribadi orangnya yang sering tidak tegaan, jadi setiap kali ada yang meminjam, kadang saya memaksakan diri untuk memberikan pinjaman. Ini terkait dengan materi minggu lalu ya. Tiap ada yang pinjam, saya nggak pernah nagih atau mencatatnya. Bayar alhamdulillah, nggak bayarnya sudah Allahu Akbar. Masya Allah, ini baik bener nih orang seperti ini. Saya besok gue pinjam lah dan nggak dibayar gitu. Nggak bercanda Pak Ipan. Kondisi ini berbeda ketika saya sudah berkeluarga, ada prioritas tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jadi ketika ada yang menghubungi saya pakai WA, pakai telepon ingin pinjam, saya cenderung diam, tidak menjawab iya atau tidak karena rasa nggak enak itu. Tapi justru ini jadi masalah, pernah dicap sombong, bahkan saya dikirimi dalil, ayat atau hadis, ancaman. Bagaimana baiknya ya Pak ya? Masya Allah Pak Ipan, banyak banget orang-orang yang seperti ini termasuk Bapak salah satunya gitu kan. Kenapa? Karena tipe-tipe Bapak ini, tipe-tipe orang seperti ini orangnya nggak tegaan, saking baiknya. Punya hati yang sangat lembut. Dan biasanya orang-orang seperti ini bakal sukses dalam hidupnya ya, kita doakan sukses. Tidak tega mengatakan yang sesungguhnya, padahal gara-gara kita nggak tega itu bisa jadi malah memendam persoalan. Hati-hati ya, hati-hati.
bisa jadi itu jadi sumber apa ya, sumber penyakit lah, badan kita jadi nggak sehat gitu kan. Kenapa? Karena 90% penyebab tidak sehat itu adalah faktor pikiran. Ya, jadi faktor pikiran itu menyebabkan kita tidak sehat. 10% itu dari makanan dan yang lain-lain. Saran saya, yuk belajar say no. Belajar untuk mengatakan tidak untuk apapun yang tidak sanggup kita lakukan. Bukankah kita dengan pasangan, dengan keluarga, terkadang sesekali juga harus mengatakan tidak. Say no. Anak-anak kita ingin melakukan sesuatu yang di luar ketentuan. Pasangan kita, suami atau istri ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kan kita mesti mengatakan no juga. Mesti mengatakan tidak juga, mesti mengatakan jangan juga. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak begitu ya tidak akan bisa kita kontrol apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu termasuk dengan berhutang ini juga say no, katakan tidak, harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak itu akan menjadi persoalan buat diri kita ya. Tega nggak tega, kita mesti menyampaikan kondisi kita yang sesungguhnya. Jika memang saat itu belum ada kelapangan untuk membantu, ya tega nggak tega, sampaikan saja, mohon maaf saya nggak bisa bantu, mohon maaf, ya mohon maaf. Kemudian yang berikutnya, tolong kita bikin budget ya, budget dibuat secara detail untuk setiap pos yang dipenuhi secara rutin, termasuk budget sedekah. Sehingga kita bisa mengukur kemampuan sedekah rutin kita ya, ini bisa mengurangi potensi gak tega untuk mengatakan say no ya. Yang berikutnya ibu atau bapak nih, Bandiah mau tanya Pak Farid, misalnya kita ngasih harga telur eceran 3.000 per butir, kalau 100 butir ke atas dikasih harga 2.800, boleh nggak Pak? Terima kasih, boleh saja, itu namanya trik pemasaran saja. Ya, trik pemasaran itu boleh dilakukan selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, goror, dan sebagainya. Silahkan ya, silahkan saja. Sampaikan kepada si pembeli, ini harganya 3.000 per butir kalau eceran, tapi kalau Bapak atau Ibu mau beli 120 butir, nanti saya kasih harga 2.800. Boleh saja, tapi mesti diucapkan di awal, supaya sama-sama tahu antara penjual dengan pembeli. Berikutnya Ibu Siti Muntiah, ini testimoni, Masya Allah, bahagiakanlah, muliakanlah teman Pak Farid, yang kemarin Pak Dodi Agustiana itu ya. Bismillah, usaha saya juga seperti teman Pak Farid, saya juga berusaha merapikan diri, niat dalam hati supaya selalu bisa memberikan kebaikan dan pelayanan terbaik. Memang benar Allah datangkan pelanggan yang sebelumnya tidak pernah datang. Allahu Akbar, ya terima kasih ya Allah telah menghadirkan orang-orang hebat dalam hidup saya, yang selalu memotivasi saya untuk merapikan diri, bercermin dari cemang-cemong pada diri ini. Terima kasih Pak Farid, Mbak Anggi, sehat selalu, semoga Allah memuliakan dan membahagiakan orang-orang hebat dalam hidup kami. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. LOP, Law of Projection, semoga sampai pada level juragan. Oh, ini terkait dengan bisnis transfer uang ya, level juragan itu level paling tinggi untuk bank tertentu. Berikutnya masih ada, nggak apa-apa ya lewat sedikit Mbak Ani, dari Pak Andrew Arifin, testimoni juga. Mas, kalau boleh mau berbagi sedikit pengalaman pribadi, rezeki dari Allah itu begitu luas dan begitu banyak. Waktu dulu saya kerja di Honduras, ya, di Eropa sana barangkali gitu ya, dan bekerja di bawah bendera Berkshire Hathaway. Saya bacanya juga nggak paham banget, mudah-mudahan benar gitu ya. Secara materi alhamdulillah berkecukupan, berkelebihan, tetapi jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari keluarga. Masya Allah, subhanallah. Kita doakan beliau ini supaya betul-betul sekarang ini menemukan jalan yang terbaik, jalan dari Allah, ridho Allah. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sayang dengan saya sehingga diberikan jalan yang lebih baik dan lebih indah, yang jauh lebih besar dari nilai materi yang pernah saya terima. Masya Allah. Beliau adalah orang yang pernah bekerja di luar negeri, di Honduras, dengan penghasilan, pendapatan yang luar biasa, gitu, hitungannya juga mungkin dolar, materinya berkelimpahan, melimpah ruah, tetapi tidak merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena jauh dari Allah dan jauh dari keluarga. Ternyata ya sekarang Allah sayang dengan beliau, dikembalikan ke Indonesia barangkali gitu ya. Kemudian setelah itu justru dengan kondisi yang sekarang ini jauh lebih nikmat hidupnya. Monggo silahkan dibuka lagi materi kita hakikat dunia, kita bahas sampai 4 episode pada saat itu ya. Jadi bagaimana supaya hidup kita nikmat, bahagia, itu belajar tentang apa itu dunia yang sesungguhnya.
Yang berikutnya, Pak Erwin Kerom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau amarah itu tidak baik dan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sudah mengaji, berzikir, berdoa, afirmasi, meditasi, dan sebagainya, tetap saja sangat susah, tidak mudah mengontrol amarah. Wah, mohon maaf, ini kayaknya bisa kita bahas di minggu depan ya, Mbak Anggi dan Bapak Ibu serta teman-teman hadirin semua. Karena ini ini bahasanya bagus banget. Saya bisa membahas ini butuh waktu sekitar 10-15 menit nih Mbak Anggi. Jadi waktunya juga sudah lewat. Mohon maaf Pak Erwin. Ini pertanyaannya bagus banget gitu kan, bagus banget. Saya ingin jelaskan lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, dan karena waktunya hari tidak mungkin, saya tunda minggu depan ya Pak Erwin ya. Baik Bapak Ibu, itu saja sementara Mbak Anggi untuk sesi pertanyaan dan testimoninya. Mohon maaf lewat 35 menit dari waktu yang sesungguhnya, yang seharusnya. Dan saya minta waktu seperti biasa, break 30 detik, dan silahkan jika ada yang mau testimoni. Ya. Baik, terima kasih Pak Farid atas pemaparan jawabannya ya. Jadi ya Bapak Ibu seperti kita ketahui Pak Farid kalau menjawab tuh benar-benar detail gitu ya, dan jadi memberikan insight atau memberikan pemahaman baru, pembelajaran baru buat kita semua ya, yang tentunya ini akan membantu kita pada saat menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini tadi saya share di grup nih, di chat Zoom. Ada nggak yang mau sharing live? Belum ada yang jawab apa nggak ada? Oke, mumpung karena masih ada waktu ya, saya boleh Pak Jusnan, apa kabar? Pak Jusnan, sebentar, ini saya ask to unmute ya. Silakan Pak Jusnan, ini biasanya domisili di Korea Selatan nih. Saat ini di mana nih Pak Jusnan? Di Tangerang, Bu Anggi. Oh, di Tangerang. Oke. Lagi liburan apa memang jadi sudah kembali ke Indonesia untuk selamanya nih Pak Jusnan? Sudah, insya Allah. Sudah mencari rezeki di Indonesia lebih luas. Masya Allah. Boleh Pak Jusnan sharing dong, apa nih yang dirasakan selama ini, kan ikut yang membersamai dari Korea Selatan ya. Sudah ada keajaiban apa yang dirasakan? Ya sharing aja, apa sih yang dirasakan selama ini, manfaat terbaik yang didapatkan selama kita hadir istiqomah di majelis ilmu ini. Silakan Pak Jusnan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jusnan dari Tangerang. Ya, alhamdulillah saya bisa mengikuti selagi ada waktu untuk kajian setiap hari Sabtu ya. Tapi kadang-kadang waktu di Korea saya Sabtunya kerja, jadi saya nggak rutin gitu kan. Yang saya rasakan ya terus terang banyak sekali yang mungkin keajaiban, ketenangan batin juga gitu. Karena kan di luar negeri itu nggak mudah ya, nggak mudah kita mengatur waktu, nggak mudah juga kita mencari makanan yang halal gitu kan. Dan di situ saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang menurut saya lebih soleh gitu. Dan salah satu kajiannya adalah Magnet Rezeki ini. Saya alhamdulillah untuk trainingnya saya sudah sempat 2 kali ikut bersama Pak Nasrullah. Waktu pertama di Malaysia waktu itu dan bertemu dengan Pak Nasrullah, dan yang kedua di Mega Training Magnet Rezeki di Jakarta. Dan terus terang apa yang saya dapatkan sudah banyak sekali ya. Kalau untuk yang keajaiban yang berupa materi, ya mungkin dari saya memutuskan pulang itu, sebenarnya kontrak saya masih 1 tahun lagi, tapi karena suatu dan hal-hal saya memutuskan untuk pulang. Tapi saya sempat berpikir di Indonesia, kalau di Korea mungkin kurang lebih punya gaji, kurang lebihnya 20 juta ya. Kalau di Indonesia bisa nggak saya punya gaji sekian gitu kan. Tapi qadarullah ya insya Allah sampai saat ini ada teman yang mungkin kerjasama sama saya untuk supaya saya bisa tetap minimal punya penghasilan segitu gitu kan. Dan mungkin itu salah satu yang saya rasakan, terutama yang nggak bisa dinilai dengan uang, itu ketenangan hati saat kita menghadapi masalah, terutama masalah keluarga, karena istri kadang pernah juga punya kendala kesehatan yang mungkin cukup lama, tapi saya berusaha untuk menyikapi dengan seperti nasihat Pak Farid tadi, kalau apa yang terjadi dengan kita itu adalah yang terbaik bagi Allah. Dan perkara manusia dalam Islam itu selalu baik. Kalau kita dikasih cobaan itu berarti kita akan sabar, tapi kalau kita dikasih karunia berarti kita akan bersyukur. Mungkin itu Pak Aris sementara testimoni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Pak Jusnan untuk sharingnya ya. Jadi ya Bapak Ibu, rezeki terbesar adalah tadi selain nikmat kesehatan, juga ketenangan hati ya. Dan seperti Pak Jusnan, bagaimana tadi yang biasa punya gaji,
ya, dan ingin untuk lebih memilih misalnya dekat dengan keluarga dan sebagainya dengan meyakini apakah akan bisa ya, kita harus yakin bahwa pasti bisa karena kita punya Allah ya. Dan di sini kita doakan bersama ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Pak Jusnan dilancarkan nih ya usahanya, rezekinya untuk saat ini sudah kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jusnan. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke materi sesi berikutnya yaitu jurus kickback ya. Kickback ini bagaimana kita banyak-banyak mendoakan orang lain karena sejatinya malaikat nanti akan mendoakan kita atau malaikat akan mengaminkan doa-doa kita ya. Teman-teman di COMR kemarin ya, Ramadan ya di grup bagaimana kita selalu ada yang sakit, ada yang nggak sehat, ada yang misalnya ada hajat ya, kita sama-sama sharing dan kita doakan bersama. Dan juga mungkin di grup Pandita Channel juga silakan bagaimana kita mengucapkan kebersyukuran dan mendoakan orang lain karena itu pada saat kita mendoakan orang lain itu sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri ya. Yuk kita dengar sama-sama lebih jelas lagi, lebih detail lagi apa sih kekuatan terbesar dari kickback ini dan bagaimana ini akan memberikan keajaiban yang lebih dahsyat lagi buat kita. Maka kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini makasih Pak Jusnan dengan testimoninya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kumpul sama orang baik ini enak banget. Tadi saya sedikit nggak ngerti dengan neteli. Ternyata ini ada jamaah yang ngasih tahu saya. Ini bahasa Sunda. Ternyata bacanya neteli, neuteuli. Masya Allah. Neteli itu bisa diartikan nggak ada bosan-bosannya membahas, selalu mengungkit-ungkit. Ngungkit-ngungkit biasanya digunakan dalam hal yang tidak baik atau mempertanyakan gaji. Terima kasih masukannya Ibu Reni ya. Dan Pak Jusnan, Masya Allah luar biasa. Kalau kita belajar ilmu apapun, tapi karena ini kita materi tentang magnet rezeki, saya kasih kesimpulan. Saya belajar tentang ilmu ini, saya mempelajari ilmu ini barangkali secara waktu bisa dikatakan lebih dulu barangkali bagi sebagian orang. Tapi di sini juga banyak senior-senior saya yang belajar lebih dulu. Dan ketika saya menyiapkan materi ini, saya juga masih mempelajari lebih dalam, lebih detail lagi supaya materi yang disampaikan bisa lebih mengena dengan bahasa kita sehari-hari. Saya punya kesimpulan, sebetulnya hidup kita itu berdasarkan ilmu ini, itu cuma 3 faktor saja. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kalau bahasa ilmu MR itu, kalau kita ingin mendapatkan keajaiban. Kalau kita ingin mendapatkan keajaiban rezeki dalam hidup kita, rezeki itu macam-macam, bukan cuma materi, bukan cuma uang. Satu, bertobat. Ya, satu, bertobat, minta ampun, beristighfar setiap saat, setiap detik kalau kita punya waktu. Lakukan seperti itu. Caranya gimana? Baca istighfar aja, saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau punya waktu lebih banyak lagi, saya dulu istighfar misalnya. Minimal setelah sholat wajib 5 waktu. Baca itu. Bertobat. Minta ampun sama Allah. Yang kedua, dekati Allah. Caranya apa? Banyak kita bahas ya. Mendekat kepada Allah itu ya salah satunya ibadah ritual dan sebagainya. Yang ketiga apa? Berbuat baik untuk orang lain. 3 faktor itu jalanin. Baca istighfar, bertobat, ya, kemudian dekati Allah dengan berbagai cara yang kita bisa, yang kita punya. Yang ketiga, berbuat baik untuk orang lain. Titik, full stop. Insya Allah, ya, insya Allah hidup kita akan banyak sekali keajaiban. Nah, bagaimana caranya dari 3 hal itu? Itulah yang kita bahas satu persatu di setiap kajian Saturday Morning Talk, gitu ya. Itu Pak Jusnan, tambahan dari saya, dan mari kita mulai materi untuk kickback ini. Dan saya akan putarkan satu video, tapi tolong jangan, saya nyari video yang cocok untuk materi ini tidak mudah, dan ini saya mendapatkan video ini tapi bukan pemerannya bukan muslim ya, jadi jangan lihat pemerannya agak-agak seronok. Seronok itu kalau bahasa Indonesia itu kurang sopan dikit ya. Kalau bahasa Malaysia seronok itu bagus gitu ya. Nah, silakan dilihat, jangan dilihat pemerannya, tapi mari kita lihat isinya seperti apa manfaatnya buat kita gitu ya. Sudah muncul Mbak Anggi?
Ya, masih gelap, Pak. Oke. Oke dah. Ya. Next. Okay. The total's $14.87. This is $6.12. I said $14.87. Thought I had more. Let me see. This is all I have. And you'll have to put something back. You can take the mail out. Oh, could you hurry up, please? I don't have all day, buddy. I'm really sorry. Daddy, is something wrong? No, sweetie, everything's okay. Total's now $12.86. You still don't have enough. Listen, you can take the cake out. Daddy, no! It's for Grandpa's birthday. He's been really sad. Please. You want to leave it or not? You can take it. Sorry. Total now $6.04. Next. Finally. Some people are just the worst. I know, right? Hey, sweetie. It's gonna be okay. But Grandpa has been so sad lately. And the cake would have made him so happy. Excuse me? I'm sorry, I didn't mean to startle you. I just saw what happened back there, and I thought that maybe I could help. So please, take this. Wow, man. Thank you. But why are you doing this? You don't even know us. Well, I know what it's like to not have enough. You see, when I was a young boy, my mother and I were homeless and we barely had enough money to eat. We went to the grocery store, and when my mom got to the cashier, she didn't have enough money to pay. We left the store empty-handed, not knowing how we were going to eat that night. But then, out of nowhere, an amazing man bought us some food. We didn't know how we would ever repay him. But he gave us this card and said the only thing we needed was to one day help someone else in need. So you see, I'll never forget that kind man. He thought he was just giving me food, but he gave me so much more than that. A life lesson I'll never forget. He made such a big difference in my life, and I'll probably never know it. Wow, man. That's a beautiful story. My grandpa's gonna be so happy. Here, take this. And just always remember to pay it forward and help someone else in need. I will. Thank you, mister. Hey, Dad. We got something for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. This is lovely. My favorite cake. Grandpa, why are you crying? It's nothing, sweetie. I'm fine. Please, Dad. Just tell us what's wrong. It's just that I turned 76 years old today.
And lately, I can't help but wonder, has my life had any purpose? Have I made any difference in this world? Please, Dad, don't talk like that. Today is your birthday, and we want to celebrate that. Okay. I'm sorry. Let's do that. But son, how could you afford to buy this cake? I know things have been hard. Just be honest. I didn't have any money, but there was this man who, he bought everything for us. And the only thing he asked us to do in return was to do it for someone else in the future. He even gave us his card. He said that someone gave it to him when he was little. Dad, is everything okay? Oh, it's not. I just realized that my life did make a difference. Now, who wants the first piece? Me. No, me. Excuse me. Dad, I'm your child. I'm your Only way you have a grandchild is because of me. Hey, Darman fam, I hope you... Baik. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, silahkan kasih komen. Apa makna dari, apa pesan dari film itu ya? Silahkan, ini film pendek dan waktu saya menemukan ini, masya Allah gitu ya, sesuatu yang luar biasa. Pay it forward. Silahkan Mbak Anggi. Apa yang mau disampaikan teman-teman terkait dengan film ini ya? Silakan monggo. Baik, ya di sini teman-teman sudah banyak nih yang tulis di kolom chat. Silakan teman-teman yang lainnya, apa sih yang didapatkan atau insight yang didapatkan, manfaat yang didapatkan dari film tadi. Ini salah satunya ada Coach Nana nih, amazing, luar biasa. Saya percaya itu dan sering terjadi pada diri saya. Subhanallah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bunda Cut, oh siap, nanti saya share di grup WA ya. Pak Ahyat sangat menyentuh. Bu Bandia, oh Bu Bandia ini berarti mesti login ulang nih ya, karena sinyal. Pak Ahyat, pay it forward. Mbak Yuli, Masya Allah, Tabarakallah. Coach Nana, so touching. Coach Diva, pay it forward sama dengan kickback ya. Pak Muhammad Malik, Masya Allah. Ibu Elvi, pay it forward sama dengan kickback. Ibu Susan selalu membahagiakan orang lain. Pak Denny Trias luar biasa. Ibu Rusni, apa yang kita tanam akan kita tuai ya. Ibu Yutile, apa yang kita lakukan akan kembali lagi ke kita ya. Pak Malik, menanam untuk menuai. Pak Ibu Riana, memuliakan dan membahagiakan orang lain ya. Banyak nih Pak Farid, wah panjang ternyata. Udah banyak ya, Masya Allah. Terima kasih sama-sama semuanya. Ya, baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah, masya Allah, ya Allahu Akbar. Kalau sudah memahami itu, dan why not? Kenapa kita tidak mencoba? Kenapa kita tidak memulai untuk melakukan hal yang sama? Dan itu bukan omong kosong gitu kan? Itu mungkin film itu pasti dibuat dari sesuatu yang kisah nyata. Dan alhamdulillah, saya sendiri pun juga merasakan hal yang seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, itu kaitannya dengan apa yang ingin kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini gitu ya. Kita akan membahas tentang kickback. Apa sih kickback itu? Kickback itu bahasa di kitanya, kalau bahasa merekanya itu barangkali pay it forward gitu ya. Mari kita mulai. Sudah muncul gambarnya Mbak Anggi? Iya, sudah bagus Pak. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kickback, materi yang sangat baik ya. Dan tentunya kalau kita bicara kickback ini kemarin juga dengan leverage rezeki itu lebih kurang 11-12 ya. Tetapi ada sesuatu yang sedikit tidak sama gitu, sedikit tidak sama. Nah, sebelum masuk ke sana ada satu cerita juga, ada seorang ulama besar. Beliau pernah bermimpi, beliau berada di satu
tempat yang begitu luas, begitu indah di lapangan gitu ya, lapangan terbuka, dan di sana banyak orang ya, mungkin ribuan orang, ratusan ribuan orang barangkali. Apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh ulama besar ini di dalam mimpinya itu, di sana itu banyak sekali orang-orang yang berkeliaran hilir mudik, ada yang bersuka cita, ada yang tertunduk sedih lah, tidak bahagia gitu ya. Ada yang ngambil kayak semacam zaman kita itu paket barangkali, ngambil paket, menikmati makanan, mengambil minuman, ngambil barang-barang yang indah dan sebagainya. Tapi juga ada banyak orang-orang itu yang duduk termenung di pinggir jalan gitu, dan dia cuma sekedar mendapatkan mendapatkan bagian sisa-sisa, bukan sisa-sisa dari orang lain gitu kan. Jadi di satu tempat, satu lapangan yang luas gitu kan, suasananya itu hiruk pikuk dalam arti kayak orang di tempat wisata gitu ya, tempat wisata ya, di pantai misalnya atau di manapun itu. Ada orang yang lagi makan enak, makan ketawa-ketawa, ada yang ngambil tiba-tiba ada yang ngasih pesanan, ngasih barang, ngasih kirimannya gitu ya. Tapi ada juga orang yang duduk-duduk termenung di pinggir jalan, tengok kiri kanan gitu kan. Kemudian ada orang lewat ya dikasih sepotong makanan, sepotong kue atau mungkin sebotol minuman, kemudian jalan lagi. Sementara yang lain itu betul-betul menikmati suasana yang sangat indah gitu ya. Nah, kemudian si ulama ini punya kesempatan bertanya kepada seseorang yang sedang duduk di pinggir jalan dengan termenung, yang sesekali dikasih orang makanan atau minuman atau sesuatu yang bisa dia pergunakan gitu kan. Sang ulama bertanya, kenapa kamu tidak ikut bergembira dengan orang-orang yang lain, gitu, dengan orang-orang itu? Kenapa kamu kok cuma duduk termenung di sini? Si orang itu menjawab, ya Syekh gitu ya, ya Syekh, mereka itu bergembira, semua bergembira karena mengambil dan menikmati kiriman doa dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari familinya, dari kerabatnya yang masih hidup di atas dunia ini. Sementara aku nggak ada yang mengirimi doa, ya nggak ada yang mendoakan aku. Hanya kadang-kadang kebagian doa dari mereka yang mendoakan kami secara umum. Itulah sisa-sisa yang mereka berikan kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Jadi rupanya mimpi ini yang disampaikan kepada si ulama besar ini itu menggambarkan kehidupan di alam kubur, alam barzah sana. Ada orang yang betul-betul mendapatkan kiriman makanan macam-macam gitu ya. Ada mendapatkan kiriman barang-barang yang enak dan sebagainya. Tapi ada orang yang duduk termenung. Itulah orang yang duduk termenung itu adalah orang-orang yang tidak didoakan oleh keluarganya, anaknya, kerabatnya yang ada di dunia. Tapi kenapa dia masih bisa mendapatkan bagian-bagian itu? Karena memang ada yang berdoa. Berdoanya apa? Kita ingat setiap kali sholat jamaah di masjid, setiap kali ada kajian-kajian, setiap kali ada majelis, kita kan sering mengatakan, sering berdoa. Mari kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada. Mari kita doakan mereka baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Nah, doa inilah yang nyampe, sisa-sisa inilah yang nyampe kepada orang yang duduk termenung tadi. Sementara orang yang sibuk, yang berpesta pora, yang bersuka cita itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa khusus dari siapa? Dari orang-orang tertentu di dunia ini, dari anaknya, dari keluarganya, dari familinya, dari temannya, sahabatnya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Pernah tidak kita bertanya kepada diri kita sendiri? Pernah nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa saya ini masih tetap bisa makan, masih tetap bisa minum, padahal barangkali kita ini nggak punya pekerjaan tetap, kita ini nggak punya pekerjaan yang jelas, jangan-jangan kita ini tidak punya satu penghasilan yang permanen gitu, misalnya gaji kalau orang sedang bekerja. Atau mungkin keuntungan bisnis bagi mereka yang punya usaha, punya wirausaha. Kita nggak jelas. Kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak ada uang. Tetapi kenapa kita masih bisa beli makanan? Kenapa kita masih bisa beli minuman? Kenapa kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu? Nah,
Pernah nggak kita juga bertanya ke dalam diri kita sendiri gitu, kenapa kita ini tetap sehat? Padahal mungkin juga pola hidup kita itu nggak teratur, cara makan kita juga tidak terpenuhi gizinya, tidak ada gizi yang seimbang. Gimana mau memenuhi gizi yang seimbang, yang komplit? Kenapa? Karena memang kita tidak punya penghasilan misalnya seperti itu. Kenapa kita masih bisa makan? Kenapa kita masih bisa sehat? Kenapa kita masih bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita? Bukan keinginan ya, kebutuhan ya. Bedakan antara keinginan dengan keperluan atau kebutuhan. Kebutuhan bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kebutuhan itu beda lagi artinya. Nggak sama ya. Cenderung sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Keperluan kita terpenuhi, padahal kita nggak punya pekerjaan tetap. Kenapa bisa terjadi, Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah? Karena kita masih mendapatkan doa dari orang lain. Karena kita masih didoakan oleh orang lain. Nah, inilah yang terjadi dengan kita. Doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu salah satu doa yang mendoakan, yang memberikan doa kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi kita kebagian. Kenapa? Karena masih ada orang yang mendoakan kita sebagai orang muslim, sebagai orang muslimat. Apalagi kalau kita sudah naik derajatnya menjadi mukminin dan mukminat. Muslim dan mukmin itu tidak sama. Mukmin itu levelnya lebih tinggi lagi. Muslim, muslimat gitu ya. Kenapa masih bisa sehat, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas? Karena masih ada orang lain yang mendoakan kita. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kita itu hanya menerima kebaikan dari orang lain? Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kita itu hanya menjadi orang seperti yang tadi, yang dalam mimpi ulama besar itu duduk di pinggir jalan, gitu kan, hanya menerima sisa-sisa dari orang lain. Mau sampai kapan seperti itu, gitu ya? Apakah iya kita hidup ini hanya sekedar menerima? Apakah iya kita hidup ini benar-benar cuma pasrah begitu saja, tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan pada orang lain? Ingat tadi kesimpulan testimoni Pak Jusnan tadi gitu, saya sampaikan bahwa kalau kita ingin bahagia sebetulnya apa? 3 saja, 1 tobat, 2 dekati Allah, 3 berbuat baik bagi orang lain. Kickback ini berbuat baik bagi orang lain. Mau sampai kapan kita hanya menerima remah-remah rengginang saja? Mau sampai kapan kita ini hanya sekedar menerima sisa-sisa dari orang lain yang mampir ke tempat kita, mau mampir ke diri kita? Kenapa kita tidak mulai mencoba untuk memberikan kebaikan bagi orang lain? Pay it forward. Yakin saja. Apa yang kita lakukan, yakin saja. Apa yang kita perbuat, yakin saja. Kebaikan yang kita berikan untuk orang lain itu akan balik ke kita. Akan balik ke kita. Kita mengatakan, saya doakan kamu supaya selamat, itu balik doa itu ke kita. Di belakang nanti saya kasih penjelasan secara dalilnya seperti apa, gitu ya. Mulai kapan kita bisa memberikan kebaikan bagi orang lain? Kenapa kita mesti memberikan kebaikan bagi orang lain? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW. Kenapa hidup kita ini sekarang tidak bahagia? Kenapa hidup kita ini tidak nyaman? Kenapa hidup kita ini tidak nikmat? Kenapa hidup kita ini masih belum berkelimpahan materi misalnya? Kenapa hidup kita itu selalu ada persoalan-persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan keluarga? Barangkali gitu kan, kita masih belum bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang. Barangkali selama ini hidup kita tuh masih egois banget. Segala sesuatunya hanya untuk saya, aku, gua, dan seterusnya. Gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana sih caranya untuk menjadi berbuat baik bagi orang lain?
Yang dimaksud orang lain di sini bukan di luar keluarga. Yang dimaksud orang lain itu adalah orang selain diri kita. Artinya apa? Orang lain itu adalah anak kita, pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, itu adalah orang lain. Ya, jadi bukan orang lain itu misalnya kita punya keluarga, misalnya kita punya family gitu kan. Orang lain itu adalah di luar keluarga, tidak juga demikian. Justru kalau kita memberikan rezeki, memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik itu adalah memberikan nafkah untuk keluarga kita. Ya, jangan kebalik, keluarga kita ditelantarkan, nggak dikasih nafkah, justru orang lain yang kita jor-joran ngasih ke mereka, nggak seperti itu. Yang dimaksud orang lain di sini memberikan kebaikan bagi orang lain adalah orang selain diri kita. Jadi fokusnya itu nggak usah mikirin diri kita, nggak usah. Pikirin pasangan kita, pikirin keluarga kita, pikirin anak kita, pikirin orang-orang yang kita kasihi, pikirin tetangga kita, pikirin siapapun itu. Memikirkannya itu seperti apa? Memikirkannya itu bagaimana kita bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, termasuk salah satu apa yang kita lakukan pada saat ini, setiap Sabtu kita melakukan kajian-kajian seperti ini. Ini tujuannya adalah bagaimana ya Pradita Consulting ini bisa memberikan kebaikan bagi orang lain dari sisi apa? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Apakah ada manfaatnya untuk Pradita Consulting ataupun saya pribadi? Oh, besar banget manfaatnya. Apa itu? Mau tidak mau, ini sederhana saja. Sederhana tentang kickback, sederhana tentang pay it forward. Ketika saya mesti memberikan materi seperti ini setiap Sabtu, sebelumnya itu kan saya mesti cari materi, ngaduk-ngaduk lagi, membuka lagi ilmu-ilmu yang pernah dipelajari, membuka lagi ilmu-ilmu baru, baca lagi berbagai referensi, beli buku macam-macam. Terus terang saya katakan bahwa baru setahun terakhir ini saya rajin beli buku gitu, rajin lagi beli buku macam-macam gitu. Tujuannya apa? Supaya ketika menyajikan materi ini ke bapak-bapak dan ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin kakak adik rahimakumullah, itu sudah menjadi sesuatu yang siap makan, siap santap, siap minum. Bapak ibu nggak usah mikir lagi. Nah, dengan cara seperti itu, kickback-nya apa? Oh, saya lebih banyak. Saya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Artinya apa? Manfaatnya juga balik ke saya pribadi. Silahkan balik ke saya pribadi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya mestinya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, kepada teman-teman semua. Kenapa? Dengan Bapak, Ibu, teman-teman rajin hadir di sini, berarti itu menantang diri saya pribadi untuk apa? Menggali pengetahuan, menggali ilmu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Itu yang memberikan semangat. Dan artinya apa? Kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan, teman-teman, rekan-rekan kakak hadir rahimakumullah. Jadi sesederhana itu hidup. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin pinter ya, kayak ini contoh yang spesifik ya. Kalau kita ingin pinter, ajak teman-teman, yuk kajian yuk. Saya kasih ilmu sedikit ilmu dari saya. Dengan cara seperti ini mau nggak mau saya juga mesti menggali lebih banyak lagi. Kickback-nya seperti itu, sederhananya. Nah, bagaimana kickback yang sesederhana itu? Gitu ya? Mari kita amalkan jurus kickback ini. Kickback itu sederhana banget. Saya ambil contoh-contoh yang sederhana kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin, kakak adik, rahimakumullah, kalau mau nangkep ayam gimana caranya? Sederhananya gimana? Nangkep ayam, Bapak Ibu punya ayam di halaman rumah gitu, mau nyembelih ayam, cara nangkepnya gimana? Bisa kan diuber-uber, dikejar-kejar, lari sana sini, kita lari ngejar ayam sampai kemanapun, bisa? Bisa. Dapat, insya Allah tidak. Ya, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Nah, dikasih umpan, dikasih beras biar bisa mendekat, dikasih makan Pak, mantap. Ya, kasih makan, kasih beras nih kayak yang ada di gambar ini. Kan ngumpul nih ayamnya, kalau dikasih beras, dikasih makan dulu, habis itu apa? Ditangkap. Nggak usah kita ngejar-ngejar, nggak usah kita lari-lari, kasih aja umpannya. Si ayamnya datang, si ayamnya mendekat, gitu kan? Habis itu kita tangkap. Perlu energi, perlu, tapi tidak akan sebesar energi kalau kita lari nguber-nguber ayam. Perlu usaha, perlu, tapi tapi sangat mudah.
Tidak harus sebesar tenaga kalau kita masih nguber-nguber. Ya, kalau kita masih kuat nguber, kalau enggak, masih kuat lari, kalau enggak, misalnya seperti itu. Kickback itu ya seperti itu. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Misalnya bahagia itu dalam bentuk ayam, itu bahagia supaya datang sama kita. Ya kasih beras ayamnya, kasih makan ayamnya. Jadi bahagia itu akan datang menghampiri diri kita. Ya, kasih beras, kasih umpan gitu loh. Datang mereka sendiri, bahagiakan orang lain, bahagia akan datang mendatangi diri kita. Kan seperti itu, sesederhana itu. Kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, sedekah. Kasih rezeki pada orang lain, itu pasti rezeki bakal balik ke kita. Pasti. Nggak mungkin Allah itu pasti dengan janjinya. Rasulullah itu pasti dengan janjinya. Ya, pasti seperti itu. Kasih umpan, selesai, datang gitu. Mana bisa kalau kita ngejar ayam tanpa dikasih beras, tanpa dikasih umpan. Demikian juga dengan kebahagiaan. Kalau kita ingin sehat, badan kita, sehatkan orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan materi yang banyak, melimpah ruah, berikan materi pada orang lain. Apa itu? Sedekah. Berbagi, kasih utangan juga boleh-boleh saja. Bahkan dikatakan bahwa memberikan utang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Cuman persoalannya apa? Yang utang itu kebanyakan lebih galak daripada yang diutangi. Sehingga apa? Teriritasi sariawan hati. Maka banyak yang tidak mau memberikan utang. Sesederhana itu, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ini gambar yang kedua, mancing. Ayo, kalau kita mau mancing dikasih umpan nggak? Mana bisa kalau kita mancing tanpa umpan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita mau dapetin ikan paus, umpannya apa? Cacing? Ya nggak mungkin. Umpannya teri? Ya nggak mungkin. Semakin umpannya itu bagus, maka semakin besar ikan yang kita dapatkan. Bahagiakan orang lain, berikan orang lain kenikmatan, maka kebahagiaan akan datang untuk kita. Kebahagiaan akan datang untuk kita. Kenikmatan akan datang untuk kita. Ya, berikan umpan yang bagus, sedekahnya 2.000 perak, pingin dapat uang 2 juta, ya bukan enggak mungkin. Lucu aja, kalau buat Allah pasti mungkin aja, ya, pasti mungkin aja. Tapi kalau ingin dapetin uang 2 juta, ya mbok ya 20.000 lah sedekahnya, gitu. Atau 200.000 lah sedekahnya. Pengen dapat 2 juta cuman 1.000 perak atau 500 perak, masukin ke kenceleng masjid, kling sampai bunyinya kenceng gitu ya. Bisa nggak? Bisa sih, bisa gitu. Tapi ya mbok ya kita sadar diri. Pingin dapat yang gede ya kasih yang gede juga. Mesti seimbang antara yang kita keluarkan dengan yang ingin kita dapatkan. Yang berikutnya apa? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ilustrasi kupu-kupu ini yang paling terkenal di MR, di Komunitas Mata Rezeki. Kenapa? Kalau kita ingin menangkap kupu-kupu, bisa nggak dikejar-kejar? Bisa. Bisa nggak diuber-uber? Bisa. Bawa jaring gitu, lari, ngejar, tangkap satu, masukin. Jaring, tangkap satu, masukin. Dapat nggak? Insya Allah dapat, insya Allah nggak dapat. Capek? Pasti. Bagaimana caranya supaya kupu-kupu datang? Bikin taman bunga, tanemin halaman rumah kita dengan bunga-bunga yang indah. Otomatis dengan sendirinya itu kupu-kupu bakal datang. Artinya apa? Kalau diri kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesehatan, materi yang melimpah ruah, jadikan diri kita itu seperti taman yang indah. Artinya apa? Bersihkan diri kita dari dosa-dosa yang ada selama ini. Dekati Allah supaya kalau apa? Supaya kalau kita mendekati Allah berarti diri kita semakin lama makin bersih, makin wangi, makin harum. Kan enak kalau seperti itu. Pak, bagaimana cara membedakan bersihnya dosa kita atau tidak untuk manusia? Ngukurnya gampang. Bapak Ibu, ada bayi berusia 5 bulan atau 6 bulan cium. Walaupun dia baru bangun tidur, itu nggak ada bau-bau yang nggak enak. Mesti wangi itu yang namanya bayi. Mulutnya juga mesti wangi. Kenapa? Indikatornya bayi masih suci, masih bersih, nggak ada dosanya. Coba Bapak Ibu yang sekarang sudah berumur segini, bangun tidur, cium, ampun, gitu ya. Ampun deh. Kalau masih kuat itu mungkin nahan napasnya bisa berjam-jam gitu. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Bikin taman.
Tanami bunga-bunga yang indah, tanami bunga-bunga yang harum. Supaya apa? Supaya semua kupu-kupu bisa datang. Bahkan mungkin yang datang bukan cuma kupu-kupu, ada lebah juga yang datang memberikan madu untuk kita. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika kita ingin mendapatkan kelimpahan rezeki dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kenikmatan, kenyamanan hati, ketenangan hati, dalam bentuk materi yang melimpah ruah dan berkah, bersihkan diri kita. Tanami dengan kebaikan-kebaikan. Tanami dengan bunga-bunga yang indah. Apa itu bunga-bunga yang indah? Amal-amal kebajikan. Berzikir kepada Allah, ibadah ritualnya, ibadah sosialnya. Hiasi diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Pasti itu akan datang, akan bahagia, akan nikmat, akan nyaman, akan tenang, dan seterusnya. Feedback itu Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak hadirin rahimakumullah, seperti orang main pingpong, tenis meja, table tennis gitu ya. Itu kalau kita mukul ke sana, bola balik ke kita, balik. Kita pukul lagi, balik lagi, pukul lagi, balik lagi. Itulah kickback. Kita berikan pada orang lain, kita bahagiakan orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan akan balik ke kita. Kebahagiaan akan balik ke kita. Kita sedekahkan pada orang lain, maka rezeki dalam bentuk materi akan balik ke kita. Semudah itu kickback itu. Sesederhana itu kickback itu. Muliakan orang lain. Bahagiakan orang lain. Berbuat baik bagi orang lain. Siapa orang lain itu? Selain diri kita sendiri. Orang lain adalah pasangan kita, anak kita, keluarga besar kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Semua orang di luar diri kita adalah orang lain. Berbuat baik. Seperti table tennis, main pingpong. Kickback itu seperti main tenis lapangan, lawn tennis gitu ya. Kita pukul bola ke sana, balik lagi ke kita. Pukul bola ke sana, balik lagi ke kita. Ya. Itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang kita berikan pasti akan kembali kepada diri kita. Kickback itu seperti main bulu tangkis, sesederhana itu. Pukul lewati net, balik lagi ke kita. Pukul lewati net, balik lagi ke kita. Sederhana itu kickback. Muliakan orang lain, berbuat baik bagi orang lain, sedekah, berbagi untuk orang lain, maka akan datang bertubi-tubi keajaiban rezeki untuk kita. Kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, ketenangan hati, materi yang melimpah ruah dan berkah. Punya materi itu nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Gitu kan? Mau beli BMW cukup, mau beli rumah di Pondok Indah cukup, mau beli pesawat jet pribadi juga cukup. Sesederhana itu, nggak usah melimpah, nggak usah banyak. Ya, nggak apa-apa Pak Jusnan dan teman-teman yang lain. Tidak apa-apa kita punya uang banyak, yang penting sehat. Nggak apa-apa kita punya uang banyak, sehat, yang penting bahagia. Kan seperti itu milihnya. Jangan memilih itu cuman nggak apa-apa Pak, nggak punya duit, yang penting sehat. Enggak, saya nggak mau begitu. Kalau saya memilih yang nggak apa-apa punya uang banyak, yang penting sehat. Ya, nggak apa-apa punya uang banyak, yang penting sehat dan bahagia hidupnya. Saya mau milihnya seperti itu. Nah, sesederhana apa lagi yang namanya kickback? Sesederhana kita bercermin. Kalau kita bercermin, apa yang kita lakukan itu pasti akan diikuti oleh orangnya, oleh sesuatu yang ada di cermin itu, oleh bayangan kita di cermin itu, gitu kan? Kita menggerakkan tangan begini, pasti dari sana juga akan muncul gambar sebaliknya. Ya. Kita mendekat kepada cerminnya itu, di situ juga akan mendekat ke arah kita. Itulah kickback, sesederhana itu. Apa yang kita lakukan di sini akan berbalik ke kita. Sesederhana kita bercermin, itulah kickback. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Dalilnya, ya, Fussilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsih. Wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Sesederhana itu kickback. Ayo
Kerjakan amal yang baik, pahalanya baik balik untuk diri kita sendiri. Lakukan pekerjaan yang tidak baik, maka dosanya juga bakal balik ke kita. Jadi ngapain kalau gitu kita mesti berbuat yang tidak baik? Kenapa? Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan mesti balik ke kita. Kalau begitu kenapa nggak kita kumpulin pahala? Dengan cara apa? Berbuat baik. Gimana Pak caranya? Saya nggak punya apa-apa untuk berbuat baik bagi orang lain. Gampang. Minimal lakukan ini. Tidaklah seorang muslim ya bukan muslim, ketikanya typo error. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya secara sembunyi-sembunyi kecuali malaikat akan berkata, semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kalau kita tidak punya apa-apa untuk berbuat baik bagi orang lain, minimal berdoa. Yuk, kita pasti sholat 5 waktu. Kita pasti mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Selesai wajib 5 waktu, doakan orang lain. Ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah, luaskanlah rezekinya, sempurnakan kebaikannya, muliakan hidupnya, dan seterusnya. Doa yang kita baca setiap pagi sebelum acara dimulai, minimal seperti itu. Pak, nggak bisa juga merangkai kata-kata yang bagus, pakai bahasa sendiri. Ya Allah, limpahkanlah rezeki, limpahkanlah kesehatan, limpahkanlah kebahagiaan, berikan kenikmatan kepada semua orang yang ada di permukaan bumi. Selesai. Allah mengatakan melalui Rasulullah-nya, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya secara sembunyi-sembunyi kecuali malaikat akan berkata, semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Hadis riwayat Muslim nomor 2732. Sesederhana itu kickback, semudah itu kickback. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Masa isi kalau cuma doa doang nggak bisa? Ya. Sesederhana itu. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Silahkan di handle dulu Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya, ya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Topik hari ini terkait dengan jurus kickback. Kelihatannya sederhana, tapi seperti biasa Pak Farid membuat metafor atau membuat apa ya, gambaran-gambaran dari keseharian ya, mulai dari mancing ya, dari kasih makan ayam, dari membuat taman, main pingpong ya, dan sebagainya. Bagaimana apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali pada diri kita sendiri, seperti yang tadi sudah dituliskan ya oleh sahabat-sahabat semua di sini. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Pay it forward itu juga kickback gitu ya. Jadi kalau di awal-awal ya, sesi-sesi awal yang sama ini membersamai kita kan bagaimana membuka perisai ya, bertobat segala macam, memuliakan orang lain di sekitar kita gitu ya. Ini levelnya kita naikkan lagi ya, bagaimana kita membawa untuk mendoakan orang lain, dan juga bagaimana kita menjadi jalan keajaiban untuk orang lain. Bagaimana Bapak Ibu semuanya topik hari ini atau kajian yang disampaikan oleh Pak Farid? Oke ya? Kalau oke boleh mulai diginiin, kalau dibilang oke. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas sharingnya pada hari ini ya. Dan juga boleh dong Bapak Ibu sambil ini kita berjalan, silakan dituliskan dituliskan di kolom chat. Nah, kan sudah tahu ilmunya. Apa langkah kecil pertama yang mau dilakukan mulai dari sekarang? Silakan, boleh dituliskan di kolom chat apa langkah kecil pertama, langkah kecil paling mudah saat ini yang mau mulai dilakukan ya. Oke, Anggi. Ya. Saya boleh kasih contoh nggak langkah kecil yang kita lakukan? Oh iya, boleh. Jadi saya mencoba membiasakan sedekah subuh. Ya, saya biasakan sedekah subuh. Ya, kemudian uangnya itu saya kumpulkan. Kemudian setiap hari Jumat itu kita berbagi berkah sedekah Jumat lah bahasanya, gitu kan. Saya belikan nasi uduk gitu ya, nasi uduk. Harganya berapa? 10.000 aja gitu nasi uduk itu. Terus saya bagikan kepada siapa? Saya bagikan kepada 25 orang. Jadi saya kumpulkan itu uang setiap pagi gitu ya.
setiap hari Jumat itu saya belikan nasi uduk, kemudian saya bagikan pada orang lain. Itu salah satu contoh bagaimana kita melakukan hal yang kecil kalau kita memang mampu seperti itu. Nah, apakah memungkinkan ya kalau ada teman-teman yang lain juga mau melakukan hal yang sama misalnya? Sederhana saya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Wah, ini kok SST ya? SST nih Pak. Jadi kemarin itu di grup Radita Channel kebetulan saya sharing juga ya. Saya pribadi dengan klien dan sahabat ini sudah ada yang menitipkan rezeki untuk kami bagikan gitu ya. Biasanya kami bagikan itu bergantian ya karena jumlahnya juga belum banyak dan alhamdulillah di Jumat ini dititipkan rezeki sampai 150 box dan kami bisa berbagi langsung ke 3 pesantren yang biasanya harus bergiliran atau bergantian. Nah, terkait dengan itu juga kebetulan ada beberapa teman-teman yang sering konsultasi ke saya gitu ya. Ada yang suaminya sekarang sudah tidak bekerja ya karena mau hijrah dari bank, misalnya ada yang suaminya lagi nggak sehat sehingga harus pindah ke mertua. Nah, apa yang bisa kita bantu gitu ya? Dan saya tanya, bisa masak nggak Bu? Gitu ya. Ternyata rata-rata bisa masak dan rata-rata pernah melakukan hal ini tapi mungkin karena pindah ke misalnya ikut mertua atau pindah kontrakan segala macam sehingga tidak dilakukan lagi ya karena komunitasnya sudah berbeda gitu kan. Nah, ini yang ini hanya saya sharing saja buat sahabat-sahabat semua di sini bagaimana yang tadinya saya di sini adalah jembatan ilmu ya, seperti yang saya sampaikan bagaimana menjadi jembatan ilmu, dan di sini saya mau meluaskan bagaimana bisa menjadi jembatan amal soleh buat sahabat-sahabat kita di sini ya, mungkin yang sahabat di sini yang punya kelapangan rezeki ya, kelebihan rezeki ya berlimpah, mau berbagi ya, bersedekah, tadi sedekah subuhnya diusahakan bisa seperti Pak Farid dikumpulkan dulu, nah nanti mungkin Rabu atau Kamis bisa dititipkan supaya bisa kita bantu nih sahabat-sahabat kita di sini, kita mulai dari sini untuk di sini ya, untuk supaya bagaimana sahabat kita di sini yang mungkin berkebutuhan ya minimal kita titipkan untuk mereka memasak ya dan dibagikan dengan misalnya pesantren terdekat atau masjid terdekat, ini bisa membantu mereka untuk dapurnya ngepul juga ya, seminggu itu ada bahan baku segala macam. Bismillah, kita coba mulai dari yang paling kita bisa ya, terserah mulai dari 10.000 pun bisa sahabat semuanya, tidak ada ini hanya bagaimana saya juga berusaha membantu orang-orang yang sahabat-sahabat di sini yang sering sharing nih ya, apa yang bisa kita bantu. Kalau uang ya, uang mungkin 1-2 kali saya belum tentu saya bisa membantu semuanya sekaligus gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa mengajak sahabat semua di sini yang punya kelapangan rezeki, yuk kita sama-sama, sehingga yang terbantu adalah di sini Bapak Ibu semua yang rezekinya berkelebihan mau dititipkan ya, ada jalan sedekahnya. Yang kedua, saya bisa membantu sahabat-sahabat di sini yang membutuhkan ya, dan juga bisa menyalurkannya. Yang ketiga tentunya adalah orang-orang yang akan menerima tersebut ya, orang-orang yang yatim, orang pesantren, anak TPA atau masjid ya yang sholat Jumat dan sebagainya, yang tentunya sebenarnya berbagi bisa ke siapa saja, tapi minimal bisa membantu banyak orang jadinya ya, lebih luas kita manfaatnya. Ini jika ada yang mau ya silakan nanti bisa kontak saja ke saya. Saya nggak siapin apa-apa karena ini juga spontaneous ya, spontan karena tadi Pak Farid menyampaikan memang ada beberapa yang sudah saya rencanakan seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang berkenan bisa kontak saya atau nanti saya infokan juga di grup Radita Channel kita ya. Bismillah, kita mulai dari apa yang kita bisa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum mengakhiri ya, saya sampaikan kembali Bapak Ibu semuanya di sini akan ada acara ya, acara kita tunggu-tunggu yaitu di Minggu malam. Ini mohon izin Minggu malam karena biasanya hari Minggu weekend ini kan saya sering ada acara ya, supaya waktunya bisa fix dan tidak diganti-ganti gitu kan. Nah, coba silahkan kita tonton dulu video berikut.
Oke, ya. Bapak Ibu semuanya, jadi hari Minggu besok ya, Minggu malam Senin, kita akan ada kelanjutan sesi kedua atau seri 1.2, yaitu dari Personality Challenge Series yang akan membahas tentang siapa saya, siapa diri kita ya. Tak kenal maka tak sayang, yuk mari kita belajar untuk mengenal diri kita. Ini memang masih topiknya lebih umum ya, silakan yang mau mengajak anaknya, keluarganya, ponakannya, segala macam, sahabat-sahabatnya. Dan spesial di acara ini juga nanti untuk yang memberi pertanyaan terbaik ya, yang akan dipilih 2 orang akan mendapatkan sesi self discovery coaching nih dari Pak Farid langsung ya, sehingga bisa menggali nih ya, apa sih potensi siapa diri sana, apa yang bisa dilakukan lebih baik untuk menjadi pribadi yang sukses ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan di sesi hari ini. Terima kasih banyak, dan ya sebelum menutupnya Pak Farid akan memberikan doa ya. Pak Farid monitor masih adakah? Ya. Oh, Pak Farid. Oke, baik. Ya, Pak Farid tentunya akan menutupnya dengan doa, dan tentunya kita doakan juga gurunda kita Ustadz Nasrullah di sini yang meramu ilmu ini atau yang dititipi oleh Allah dan membagikan kepada kita semua. Baik. Mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Basit, jika di antara kami ada yang berhutang pada saat ini, selesaikanlah hutangnya ya Allah. Mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya ya Allah, ya Kudus. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, ada rasa sombong, ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ada rasa dusta, bersihkanlah hati kami ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah, sehingga kami senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Afu, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya ya Allah agar mampu memaafkan kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup di atas dunia maupun yang sudah wafat. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah, ya Mujib, ijabahlah doa-doa kami ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini yang luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa kami kalau bikin acara sih insya Allah gratis, inginnya berbagi ilmu. Tapi ya tadi Bapak Ibu semua sudah belajar ya, usahakan ada feedback-nya gitu ya, apa yang bisa kita muliakan dari ilmu yang kita dapatkan. Nggak harus berbagi via saya misalnya, dengan keluarga sekitar, dengan tetangga, janda-janda, ke masjid ya. Intinya adalah bagaimana kita muliakan ilmu yang kita dapat supaya menjadi makin berkah. Itu saja Bapak Ibu semuanya, dan seperti biasa kita ada foto bersama, silakan di-on-kan kamera videonya. Nah ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, soleh-soleha, silakan di-on-kan kamera videonya. Baik. Seperti biasa gayanya ya Bapak Ibu. Wah, ini Bu Cut sudah langsung begini ya. Oke. Ya, tangannya kita meraih ridha Allah. Silakan boleh ditengadahkan tangannya. Oke, sebentar. Saya share yang ini. Oke ya, 1, 2, 3. Jangan ada ditulis dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Ya, karena ada nggak layar nih ya. Sebentar. Oh, ada 4 layar. Oke. Baik. Kemudian satu sama dan terhubung. Ini jargonnya magnet rezeki ya. Jadi kalau apa itu magnet rezeki itu satu sama dan terhubung. Kita terkoneksi di dunia kuantum, roh kita, frekuensi kita menjadi satu ya. Oke, 1, 2, 3. Angka 1. Oke, layar berikutnya sebentar. Tahan dulu. Ya, tahan dulu. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih. Hari ini luar biasa, banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan makin berkah, makin kita bisa mempraktekkannya untuk menarik ya, menarik rezeki, menarik ayam-ayam, menarik menarik kupu-kupu. Tapi Bapak Ibu semuanya niatkan tetap mengeluarkan dengan ikhlas, jangan transaksional ya. Memang latihannya tidak mudah, saya pun latihan dulu gitu ya. Jadi bagaimana kita mengeluarkan dengan ikhlas dulu ya. Tidak berharap apa-apa karena pasti jamin Allah akan memberikan gantinya ya. Itu saja dari saya. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya dan semoga weekendnya dapat berkumpul dengan keluarga tercinta ya, dapat berbahagia sekeluarga, dan tentunya Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dibahagiakan oleh dunia akhirat. Mohon doanya juga untuk narasumber kita Pak Farid ya, dan kita semua di sini agar senantiasa disehatkan ya Bapak Ibu semuanya, diberkahi dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di pekan depan dan sampai jumpa lagi di hari Minggu malam ya. Bagi yang mau join langsung saja WA ke 0812 1139 1230 ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih atas yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggi. Selalu Mbak Anggi. Assalamualaikum buat para bunda semuanya, ayah bunda, semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin, terima kasih Bu Mila. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat keluarganya ya. Mbak Riana segera sehat. Bu Eli ya, banyak nih ya. Sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan bisa segera sehat kembali. Baik, iya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya dipersilahkan jika mau live dan melanjutkan acaranya, dan kita jumpa lagi di pekan depan ya untuk Saturday Morning Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mbak Saidati, Mbak Mega, ya Ibu Ani, Pak Abadi, Pak Abi, maju, wah Pak Abi ikut, oke, Pak Abadi, Pak Ahmad, Ibu Mai, Pak Amin ya, Mbak Ana, Ibu Nayati, Mbak Ismayati, Ayah bunda semuanya. Wah Bu Reni cantik sekali, Pak Farid, Bu Iro, ya Bu Leni, Bu Robita, HP saya nggak bisa kuat ngecat ini. Nggak apa-apa Bu Iro. Terima kasih semuanya. Masya Allah.
nanti biar Mbak Anggi yang nutup ininya. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.